Sistem Necromancer, bab 561 sampai dengan 565. Bab 561 mereka tidak punya uang. Wu Heng, bukankah itu nama pemilik pulau itu? Penampilannya juga cocok, jadi pasti dia. Apakah ini menulis ceritamu sendiri? Narasi sang penyair terputus oleh diskusi mendadak para peminum. Penyair di panggung hanya menonton diskusi para peminum di bawah sambil tersenyum, dan sangat puas dengan reaksi terkejut mereka. Dia memiliki reaksi yang sama ketika melihat cerita ini. Diam. Seseorang berdiri dan berteriak, lalu kembali menatap panggung. Ayo, aku ingin tahu berita apa yang dimuat koran ini. Para peminum perlahan-lahan menjadi tenang, menunggu cerita berikutnya. Sang penyair meneguk air lagi dan melanjutkan ceritanya. Dalam cerita selanjutnya, Watson dan Wu Heng menyewa rumah di Baker Street bersama, dan sifat-sifat kepribadian Wu Heng ditunjukkan melalui sudut pandang Watson. Dia orang yang pendiam dan menjalani kehidupan yang teratur. Dia sering menghabiskan waktu seharian di ruang anatomi dan laboratorium, dan tertarik pada ilmu di bidang lain. Ceritanya harus tentang hari-hari awalnya, sebelum dia berganti pekerjaan. Waktu kecil, saya suka membedah mayat. Kurasa cita-cita awal karir saya adalah menjadi koroner. Beberapa keluarga konservatif ingin anggota keluarga mereka beralih ke pekerjaan administrasi. Necromancer yang sekarang juga cocok untuknya. Jarang ada orang semuda ini yang bisa menjadi penguasa pulau. Saat cerita itu diceritakan, orang-orang berikut juga membicarakannya dengan suara pelan. Sang penyair melanjutkan, dan selama percakapan mereka, Wu Heng dalam buku tersebut menyebutkan bahwa dia adalah seorang detektif. Dan selama interogasi dengan Watson, ia dengan mudah menebak bahwa orang yang mengirim surat itu dulunya adalah seorang prajurit infanteri ringan kerajaan. Orang-orang di antara penonton sedikit mengernyit. Kata detektif agak asing, tetapi setelah mendengarkan percakapan berikut, saya juga belajar tentang profesi khusus seorang detektif. Peran yang mirip dengan penyelidik kasus. Baru saja saya merasa pihak lain berencana menjadi petugas koroner. Sekarang saya merasa bahwa jalur karir saya yang asli adalah menjadi seorang penyelidik. Ceritanya berlanjut. Watson merasa sulit mempercayai bahwa pihak lain dapat menyimpulkan identitas orang lain hanya dengan melihatnya beberapa kali. Lalu, pikiran lain terlintas dalam benak Watson, mungkin seluruh kejadian ini telah diatur sebelumnya, hanya untuk membuatnya terpesona. Watson mempertanyakan dugaan Wu Heng. Wu Heng menjelaskan sambil tersenyum bahwa utusan itu memiliki kapalan di tangannya dan tato pedang serta bendera di pergelangan tangannya. Sikapnya juga menunjukkan temperamen seorang prajurit infanteri. Nada suaranya dan cara ia berdiri tegak membuat saya yakin bahwa ia pernah bertugas di ketentaraan. Ditambah dengan tanda di tangannya, dapat dipastikan bahwa ia berasal dari infanteri ringan. Para peminum mengangkat alis mereka sedikit ketika mendengar ini. Jadi begitulah adanya. Sungguh, sekalipun Anda tahu bahwa ini adalah alur cerita yang dirancang, hal itu mungkin tidak demikian pada saat itu. Namun alasan ini berdasar pada alasan yang kuat. Terlebih lagi, penilaian di dunia ini pada dasarnya masih kasar, dan semuanya dapat dijelaskan berdasarkan karakteristik fisik, postur tubuh, dan nada suara. Ini sudah sangat menarik. Watson tidak dapat menahan diri untuk mengaguminya, dan Wu Heng melemparkan surat itu di depannya. Watson mengambil surat itu dan mulai berkata, sebuah pembunuhan terjadi di Lauriston Garden Street, dan Wu Heng diundang untuk menyelidikinya. Sekian untuk saat ini. Sang penyair berhenti berbicara dan mengambil cangkir teh untuk diminum lagi. Keheningan menyelimuti bagian bawah, semua orang menunggu dalam diam. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan melihat sang penyair masih tidak berbicara, seseorang berteriak, teruskan, kamu masih minum. Tepat sekali, kamu penyu laut. Minum air dengan begitu lahapnya. Sang penyair menyesap lagi dan berkata, ceritanya berakhir di sini. Tinggal satu paragraf terakhir. Kisah selanjutnya akan dimuat berseri di edisi berikutnya. Dengan kata lain, sisa isinya harus menunggu terbitnya koran edisi berikutnya.
Sial, benda ini terbagi menjadi dua periode. Sebelumnya saya banyak bicara omong kosong, tapi sekarang sudah ada kasusnya, dan selesai sudah. Koran jelek sekali, kenapa diparkir di sini? Semua orang mengumpat dan melampiaskan amarahnya. Ceritanya terhenti di sini, membuat orang merasa tidak nyaman karena terjebak di antaranya. Kalau saja kami tidak masih di pulau itu, aku pasti sudah mengutuk pemilik pulau itu ke dunia luar. Atau jangan kirim sama sekali, atau akan macet di beberapa bagian. Setelah serangkaian keluhan dan omelan, semua orang kembali tenang, mulai minum dan makan, dan meneruskan diskusi tentang cerita itu. Wu Heng, dengan kemampuan observasi yang kuat, jalan menjadi penyihir memang cocok untuknya. Terakhir kali bajak laut menyerang Pulau Harta Karun, itu adalah deduksinya. Kalau tidak, bahkan jika Imiro ada di pulau itu, dia tidak akan bisa menghentikan begitu banyak bajak laut. Mengapa, tanyaku, dia menulis ini di koran? Mungkin dia ingin semua orang mengenalnya lebih baik. Banyak orang di pulau ini mempertanyakan profesinya. Dia sudah suka membedah mayat, dan memukuli mereka dengan tongkat bahkan lebih bejat lagi dari sudut pandang manapun. Semua necromancer seperti ini. Lantai 2 pub. Ada sebuah jendela yang menghadap ke aula, jendela itu terbuka, dan ada pandangan samar ke bawah. Macintosh menyesap minuman dari gelasnya. Saya sedikit terkejut bahwa pihak lain akan menerbitkan ceritanya di surat kabar. Akan sangat rincin. Tentu saja isi ceritanya masih agak dipertanyakan. Jika seseorang benar-benar dapat menyimpulkan pekerjaan dan niat seseorang hanya dengan melihatnya, Wu Heng tidak perlu pergi ke Old Barrel Tavern untuk membeli intelijen. Sekarang dia memanggil saya ke sini lagi untuk terus membantunya mengumpulkan intelijen di pulau itu. Tok-tok gelombang. Terdengar ketukan di pintu dan seorang pria kuat masuk. Kak, aku beli koran, 65 koin tembaga. Seseorang menyodorkan koran itu. Macintosh mengambilnya dan memeriksanya dengan saksama. Bawahannya berkata, dia cukup narsis. Dia menerbitkan ceritanya sendiri. Macintosh tersenyum dan berkata, dipromosikan dari anggota biasa ke posisi pemimpin pulau hanya dalam 1 tahun di usia semuda itu, siapapun pasti akan sedikit narsis. Benar, untungnya, aku mendengarkan kakak perempuanku dan tidak berselisih dengannya. Macintosh tidak menjawab, tetapi terus membaca koran. Setelah mendengarkan ceritanya, sebenarnya tidak ada yang istimewa tentangnya. Tapi Wu Heng yang dikenalnya bukanlah orang yang flamboyan. Dia harus menyamar saat keluar. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengarang cerita seperti itu? Serial ini akan dilanjutkan kemudian. Apa tujuannya melakukan ini? Macintosh tidak berpikir bahwa seseorang yang dapat menduduki posisi pemilik pulau akan mengungkapkan pengalamannya ke publik karena narsisme. Penciptaan pahlawan. Suatu pikiran tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Dia sekarang telah mencapai level 15 dan sedang mempersiapkan diri untuk edisi pembuatan pahlawan. Dan Wu Heng melakukan ini. Satu-satunya alasan yang terpikir olehnya adalah penciptaan pahlawan. Saudari, kami sudah bicara dengan armada dan akan bisa berangkat dengan kapal sore ini. Orang lain membuka pintu dan masuk. Macintosh menaruh koran di atas meja. Katanya, pergilah dan beritahu armada bahwa kita tidak akan pergi dan akan tinggal beberapa hari lagi. Bawahan itu terkejut, dan langsung setuju, baiklah. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Macintosh mengalihkan pandangannya ke bawah lagi dan memasukkan koran ke dalam cincin antariksanya. Asosiasi, Studi Diaken. Si Yali mendorong pintu hingga terbuka dan menyerahkan koran di tangannya kepada si Lagui. Lihat ini, dijual di jalan, namanya koran. Si Lagui mengambilnya dan melihatnya. Tulisan besar di atasnya bertuliskan, ekspres emas dan perak. Seharusnya itu adalah surat kabar yang disebutkan Wu Heng kepada saya beberapa waktu lalu. Dia benar-benar berhasil mengeluarkan benda ini. Si Yali sedang menyeduh teh di dekatnya dan berkata, lihatlah cerita di bawah ini. Apakah sama dengan pengalamannya sebelumnya?
Apakah dia benar-benar sekuat ini? Silagui melihat konten di bawah dan mengerutkan kening. Entahlah, tapi dia memang berasal dari kerajaan Yeko. Dia baru mendapatkan gulungan kariernya tahun lalu. Kenapa dia mengunggah cerita ini? Si Yali menoleh dan melihat ke arahnya. Aku merasa kau tak pantas untuknya. Rumah besar pemilik pulau. Wu Heng melihat reputasinya, yang telah meningkat beberapa ratus poin. Glenda terbang pulang lebih dulu. Tidak banyak orang yang membeli koran. Saya rasa kita bisa mengirimkan beberapa ke asosiasi dan balai kota, lalu membiarkan orang-orang di sana ikut membeli, agar mereka bisa memimpin dalam pembelian. Saat dia berbicara, Xiao Xiao juga terbang kembali. Dia berteriak, "Paman, mereka bilang hanya orang bodoh yang menghabiskan uang untuk koran." Xiao Xiao, bersikaplah lebih bijaksana. Pamanmu sakit jantung. Mereka tidak punya uang. Bab 562 Dekrit Kekaisaran, digulung. Dahi. Wu Heng melirik Xiao Xiao. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Ini hari pertama peluncurannya, dan ini sesuatu yang baru dan unik. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa langsung kita terima, tapi nanti akan membaik. Di dunia ini, mengetahui cara membaca dapat menghilangkan sekelompok orang. Adapun orang-orang lainnya, wajar saja jika mereka tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu ketika mereka mendengar bahwa mereka dapat menjual selembar kertas seharga 65 koin tembaga hanya dengan menulis sesuatu di atasnya." Namun di Treasure Island, selain penduduk biasa, banyak pula rombongan kafilah dari berbagai suku dan golongan. Menghabiskan beberapa lusin tembaga untuk melihat informasi bukanlah pengeluaran yang besar. Kapan kamu berencana mendistribusikan edisi berikutnya? Kalau kamu menunggu terlalu lama, yang lain mungkin akan lupa, lanjut Granda. 3 hari. Balai kota juga perlu mengumpulkan informasi dan berita terbaru, lalu merilisnya bersama novelnya, kata Wu Heng. Aku juga akan mengubah bab selanjutnya nanti. Mau posting lagi? Tanya Glenda. Tergantung kamu. Kalau kamu kirim lebih banyak, beban kerjanya akan lebih besar. Tidak apa-apa. Kita tidak perlu istirahat sepertimu. Kita bisa membantumu mengeluarkannya. Glenda tersenyum. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Makan siang di rumah pemilik pulau. Wu Heng membuka gerbang dan menuju ke dunia zombie. Keluar dari gedung asrama. Lalu saya melihat sejumlah besar kerangka seperti vampir berkumpul di sekitar gedung asrama. Di tanah, di atap, atau melayang di udara. Para penyintas yang lewat semuanya sedikit berhati-hati. Semuanya, ikuti aku, perintah Wu Heng, lalu berjalan keluar dari halaman pabrik bersama sekelompok besar kerangka vampir. Sampai ke hutan di belakang. Biarkan kerangka vampir mendarat dan menunggu. Wu Heng mengeluarkan mayat vampir lain dari cincin luar angkasa. Mayat ini adalah mayat buangan pertama yang ditemukan. Saat sarkofagus dibuka, kerangka di sekitarnya melepaskan tembakan dan langsung membunuhnya. Saat itu saya belum tahu harus berbuat apa dengannya, jadi saya memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Kemudian, mereka bertemu dengan armada vampir kelima. Untuk membunuh para vampir yang bisa terbang, mereka mengubah semua mayat yang tersisa menjadi kerangka selama pertempuran. Sekarang hanya ini yang tersisa, saya tidak punya beban psikologis apapun. Konversi-konversi ini, alasannya sudah diberikan kepada Lilith. Lagi pula, tidak ada tubuh dan kerangka. Seni tulang dilepaskan, dan daging serta darah pada mayat itu rontok. Sebuah kerangka perlahan berdiri. Penyihir darah kerangka, level 18. Sekarang tampaknya kekuatan keseluruhan klan darah sebenarnya tidak rendah. Apakah mudah untuk meningkatkan level vampir? Seharusnya tidak begitu. Armada kelima membunuh begitu banyak orang, dan level mereka tidak setinggi itu. Dan Lilith memang kejam. Ketika para bajak laut mencapai level 18, asosiasi mengampuni mereka. Lilith langsung menyegel keempat anggota klannya yang level 18. Wanita ini tidak bisa diganggu-gugat. Tampaknya sulit untuk ditangani. Terus periksa sifat-sifat kerangka vampir. Penyihir darah kerangka.
Atribut, konstitusi 42, kekuatan 35, kelincahan 55, kecerdasan 48, persepsi 40, karisma 25. Fitur, kerangka berongga, jiwa tingkat lanjut, terbang. Keahlian, spesialisasi armor kulit, lanjutan, spesialisasi armor kain, master, spesialisasi tongkat, master, spesialisasi belati, lanjutan. Keahlian, sihir darah, kabut darah, wabah darah. Sihir darah yang dibentuk oleh energi gelap, sering digunakan untuk menyerang dalam bentuk tombak darah, misil berwarna darah, del. Berubah menjadi kabut darah, dapat berubah menjadi kabut darah dan bergerak. Wabah darah, membentuk area unik di mana wabah menyatu dengan darah, menyebabkan kerusakan permanen. Selama pemain berada di area tersebut, efek sihir darah meningkat sebesar 100%. Vampir di depannya jelas seorang penyihir. Namun dari segi sifat, ia memiliki lebih banyak karakteristik. Kelincahan dan kecerdasan adalah yang tertinggi, dan konstitusi dan persepsi juga mencapai lebih dari 40 poin. Ras ini, selain penghisap darah dan takut sinar matahari, sebenarnya cukup kuat. Fitur, jiwa yang maju sudah memiliki kecerdasan dan pemahaman yang lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa itu benar-benar dekat dengan satu individu. Fitur berikutnya adalah terbang. Itulah kemampuan vampir untuk terbang, yang menurut Wu Heng merupakan poin paling praktis. Apakah Anda bisa terbang atau tidak sebenarnya sangat penting. Berikutnya adalah aspek keterampilan. Poin yang sangat bagus adalah 3 keterampilan penyihir vampir dipertahankan. Keterampilan para penyihir yang sebelumnya telah diubah telah dibersihkan dan mereka perlu mempelajari ilmu nekromansi lagi. Menurut pendahuluan, sihir darah termasuk dalam sihir energi gelap, dan dalam arti tertentu, sihir ini sejenis dengan ilmu nekromansi. Mungkin arah pengembangannya berbeda. Total ada 3 skill. Sihir darah melepaskan tombak darah dan misil darah tipe energi gelap. Saya melihatnya saat pertempuran. Berubah menjadi kabut darah, dan bergerak dalam bentuk kabut darah, yang lebih berguna untuk maju atau melarikan diri. Yang terakhir adalah wabah darah. Wabah di area tersebut menyatu dengan darah, menyebabkan kerusakan dan mengeluarkan mantra di area tersebut dengan efek 100%. Gerakan ini harus sama dengan domain profesional level 18. Wabah itu terintegrasi ke dalam darah, yang mengacu pada makhluk hidup. Mayat hidup memiliki pengaruh kecil terhadap wabah. Secara keseluruhan, cukup bagus. Kemarilah. Wu Heng menatap sosok kerangka vampir lainnya. Skeleton Blood Assassin yang dapat berkedip terus-menerus. Memeriksa atributnya, yang di depan tidak jauh berbeda, terutama tergantung pada keterampilannya. Keahlian, kabut darah, duri bayangan, medan darah. Shadow Stab berubah menjadi kabut darah, muncul di sekitar target yang terkunci, dan membunuh. Domain darah, kemampuan membunuhmu telah mencapai level tinggi. Untuk jangka waktu tertentu, kamu akan membentuk domain pribadi di sekitarmu dan kebal terhadap serangan. Ciri-ciri Blood Assassin masih sangat jelas. Tujuannya adalah untuk melakukan pembunuhan. Sementara saya menembak, lawan akan menghindar. Ia milik Blood Realm dan kebal terhadap serangan selama jangka waktu tertentu. Sekalipun aku tidak menggunakan lambang gereja untuk membunuhnya saat itu, keahliannya tidak akan efektif ketika waktunya habis. Aku juga bisa membunuhnya. Namun harus saya katakan, keterampilan ini sungguh menakutkan. Setelah membaca propertinya, Wu Heng berkata kepada pembunuh darah, mulai sekarang, kau akan disebut klan darah nomor 1. Kemudian dia menoleh kedua penyihir darah, kalian disebut klan darah nomor 2, dan kalian disebut klan darah nomor 3. Kalian bertiga kembalilah bersamaku, yang lain tetap di sini dan menunggu. Setelah Wu Heng selesai berbicara, dia kembali dengan beberapa kerangka. Kembali ke halaman pabrik, Ki Hancai sudah berdiri di pintu menunggu. Sambil memperhatikannya datang, dia melirik ketiga kerangka bersayap itu. Kerangka baru, ya, Vampir No. 1, Vampir No. 2, Vampir No. 3.
Wu Heng memperkenalkan mereka lalu berkata kepada kerangka itu, sekalipun aku tidak di sini, aku akan tetap mengikuti perintahnya. Qi Hancai bertanya dengan nada bingung, klan darah. Tidakkah kamu merasa seperti vampir di TV? Nama ini mudah diingat, jelas Wu Heng. Oh, kukira kau benar-benar membunuh beberapa vampir dan membawa mereka kembali. Mana mungkin. Ayo kita ke ruang rapat dulu. Setelah memasuki ruang rapat, Qi Hancai melaporkan apa yang terjadi selama ketidakhadirannya. Meja resepsionis utama datang untuk melakukan transaksi lainnya. Mereka membawa howitzer, senapan mesin, dan emas untuk ditukar dengan makanan. Tidak seorang pun menyebutkan insiden terakhir dengan Tiancheng Group, dan sikap kedua belah pihak seolah-olah tidak pernah terjadi. Transaksi berjalan lancar dan sejumlah informasi intelijen dibagikan. Poin kedua, pasokan listrik telah pulih di beberapa kota lain, sehingga masyarakat dapat menggunakan listrik dengan bebas. Poin ketiga adalah Tiancheng Group. Penelitian dan pengembangan mekaniknya masih berfokus pada senjata api dan amunisi, dan Zhang Qi juga dipindahkan dari pabrik lama di kota Xinfu. Membantu simulasi model, Wu Heng cukup puas dengan perkembangan di sini. Laporannya sudah selesai. Wu Hancai berkata, saya berencana untuk memilih beberapa orang dan pergi ke kota-kota lain bersama para kerangka untuk membasmi zombie dan menyelamatkan para penyintas. Membiarkan orang lain di markas memimpin tim. Mungkin agak sulit. Qi Hancai mengerutkan kening. Hidup di akhir zaman, setiap orang memiliki keberanian untuk menghadapi zombie. Tidak seseram di awal. Namun jika orang-orang di pangkalan itu harus menghadapi gelombang zombie, saya khawatir hanya sedikit yang akan mampu menahan tekanan tersebut. Aku tidak meminta mereka untuk memimpin tim. Wu Heng mengatur kata-katanya dan menjelaskan, aku membiarkan para kerangka dengan kemampuan komando memimpin tim dalam melawan zombie. Anggota markas yang mendampingi akan bertanggung jawab atas penyintas yang mereka temui dan terus memberi kami informasi. Qi Hancai tiba-tiba menyadari, seharusnya tidak jadi masalah. Aku merekomendasikan orang-orang yang kubawa dari desa Dongan, juga orang-orang dari bengkel mobil Suster Yahong. Mereka sangat percaya pada kita, jadi menyelesaikan misi ini seharusnya tidak jadi masalah. Kalau sudah waktunya, kamu bisa berdiskusi dengan Li Yahong dan memilih beberapa orang untuk dikirim ke sini. Aku akan bicara dengan mereka, kata Wu Heng. Qi Hancai mengangguk, aku mengerti. Aku akan membicarakannya nanti. Hal-hal penting sudah selesai. Wu Heng terus menatap pihak lain. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan gulungan kitab dan menaruhnya di atas meja. Qi Hancai mengangkat alisnya. Dia menatap benda di depannya dengan bingung. Dekrit Kekaisaran. Dan itu digulung. Bab 563 Aku berjanji padamu apapun yang kau katakan. Saat Wu Heng melihat gulungan karir itu untuk pertama kalinya, ia hanya merasa gulungan itu tampak seperti lukisan gantung yang digulung. Qi Hancai secara langsung menyatakan dekrit kekaisaran. Namanya gulungan karir. Coba buka, kata Wu Heng langsung. Meskipun gulungan karir merupakan rencana yang ditetapkan sejak lama. Tetapi di dunia ini, sulit untuk mengatakan apakah itu akan efektif. Bagaimana cara mencobanya? Dan apakah gulungan ini punya fungsi khusus? Qi Hancai mengambilnya dan melihatnya. Permukaan gulungan pendudukan ditutupi dengan lapisan sutra sulaman. Tetap saja terlihat cantik. Jika berhasil, ia dapat mengubah tubuhmu. Jika ramuan ini hanya dapat mengubah tubuhmu untuk sementara, gulungan ini akan merencanakan jalan perbaikan jangka panjang untukmu, jelas Wu Heng. Ciri terbesar dunia lain adalah beragamnya profesi. Saat level Anda meningkat, Anda juga akan meningkat. Semuanya tergantung pada potensi dan ketekunan Anda. Hebat, mata Qi Hancai berbinar. Antara perbaikan jangka pendek dan jangka panjang, perbaikan jangka panjang kedengarannya lebih dapat diandalkan. Lagi pula, jika ada orang lain yang mengatakan bahwa gulungan itu dapat memperbaiki tubuh seseorang, mereka mungkin mengira orang tersebut menjadi gila karena kiamat. Tetapi karena Wu Heng dapat mengatakan ini, Qi Hancai tidak memiliki keraguan dalam pikirannya.
Ada begitu banyak hal ajaib, ini tidak ada apa-apanya. Baiklah, aku akan membantumu memeriksanya dan melihat apakah itu bisa digunakan. Bagaimana cara menggunakannya? Tanya Ki Hancai. Buka saja gulungannya langsung. Anda akan merasakan sensasi halus. Tidak akan ada beban psikologis apapun. Oke. Ki Hancai berdiri, berjalan ke samping, melirik Wu Heng, dan merobek gulungan itu. Saat robeknya terbuka, seberkas cahaya menembus ke dalam tubuhnya. Temperamen dan keadaan seluruh orang telah berubah, dan matanya menjadi lebih tajam dan lebih energik. Bagaimana? Tanya Wu Heng. Ki Hancai melirik tangannya. Sepertinya ada beberapa perubahan, tapi aku tidak tahu pasti apa saja. Tapi aku merasa penglihatanku lebih baik, dan tubuhku terasa lebih ringan. Tampaknya gulungan itu juga efektif di dunia ini. Nanti aku akan mencarikan sparring partner untukmu. Kalau kamu terus berlatih, kamu akan semakin kuat, kata Wu Heng. Oke, terima kasih. Ki Hancai berterima kasih sambil tersenyum. Apa yang dipersiapkan Wu Heng untuknya adalah Ranger Scroll, salah satu scroll paling umum di pasaran. Faktanya, kekuatan supernatural Ki Hancai yang terbangun lebih cocok untuk profesi petinju. Bagaimanapun, hal itu memperkuat kekuatan kaki dan membuat pukulan serta tendangan lebih kuat. Tetapi Wu Heng mempertimbangkannya dan memutuskan untuk tidak memilih profesi jarak dekat. Musuh yang Anda hadapi adalah zombie, dan bahayanya bukan hanya tergores atau digigit, tetapi juga terinfeksi jika darah mengalir ke mulut atau mata Anda. Akan lebih baik jika melakukan beberapa tugas komando atau pengintaian di belakang. Tidak perlu mengambil risiko dengan hal semacam ini. Kenapa kamu begitu sopan? Kita semua keluarga. Ki Hancai tersenyum, berjalan perlahan, dan duduk menyamping di pangkuannya. Kalau begitu aku juga harus berterima kasih padamu. Wu Heng melingkarkan lengannya di pinggangnya. Bagaimana caramu berterima kasih padaku? Ki Hancai sedikit tersipu. Katakan saja padaku, aku bersedia melakukan apapun yang kau minta. Tunggu Li Yahong datang dalam 2 hari. Pipi Ki Hancai makin memerah, dan dia mendekatkan diri pada pelukan pria itu. Saat senja tiba, kami kembali ke rumah pemilik pulau. Berjalan turun dari lantai atas. Beberapa pelayan datang dan membungkuk. Mini menghampiri dan berkata, Tuan, 5.000 anak panah dan tali busur yang kita pesan terakhir kali semuanya sudah terkirim. Aku sudah meminta skeleton untuk memindahkan semuanya ke gudang. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam busur majemuk. Setelah gambarnya keluar, Wu Heng mengatur produksi busur majemuk di 2 tempat. Lengan busur dan tali busur dipesan dari para elf di dunia lain, dan aksesori lainnya dibuat di dunia zombie. Salah satu alasannya adalah untuk mencegah cetak birunya bocor, dan alasan kedua adalah agar lengan busur dan tali busur di dunia lain lebih mudah digunakan. Bawa aku melihatnya. Wu Heng mengikuti Mini ke gudang, membuka pintu, dan memperlihatkan senjata busur dan tali busur yang ditumpuk dalam kotak kayu di dalamnya. Setelah memeriksanya dan memastikan tidak ada masalah, kumpulkan semuanya dan kirim ke dunia zombie nanti. Apa yang Anda inginkan untuk makan malam, Guru? Apapun yang kamu mau, tambahkan saja. Sup ikan singa ekor kuning, sepiring hidangan laut, daging sapi panggang, dan roti daging sapi. Kata Mini sambil berpikir, tentu saja, itu cukup kaya. Kalau begitu aku akan meminta koki untuk menyiapkannya. Mini melompat dan berjalan menuju dapur. Wu Heng pergi ke dunia zombie lagi. Lengan busur dan tali busur yang dibeli dikirim dan personel diatur untuk merakitnya. Saat makan malam, Wu Heng berkata, Weiyer, apakah ada orang di balai kota yang membeli koran? Seseorang membawanya, dan semua orang bergantian melihatnya, dan mereka semua mendiskusikan ceritamu, kata Envier sambil tersenyum. Wu Heng mengambil sepotong daging kepiting, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan berkata, besok di balai kota, siapkan tempat untuk berjualan koran. Tidak perlu terlalu besar, rak besi saja sudah cukup. Granda mengusulkan agar staf balai kota diwajibkan membeli koran.
Wu Heng merasa itu tidak pantas. Lagi pula, sebagian informasi di atas dikumpulkan oleh balai kota. Biarkan mereka membelinya dan menjadikannya produk yang diproduksi sendiri dan dijual sendiri. Wu Heng masih berencana mendirikan tempat penjualan koran di balai kota agar warga yang ingin membeli koran dapat membelinya di sana. Oke, jawab NVL. Setelah makan malam, beberapa orang pergi ke ruang pelatihan bersama untuk pelatihan. Larut malam, Wu Heng pertama-tama melirik Granda yang sedang mengerjakan naskahnya di ruang kerja. Saya kembali ke kamar saya untuk beristirahat. Keesokan harinya, dunia zombie. Wu Heng membagikan busur majemuk kepada para pemanah kerangka yang ditempatkan di luar. Busur kayu asli masih digunakan, dan pemanah busur komposit ini merupakan kerangka yang baru ditambahkan, yang dapat dianggap sebagai perluasan kekuatan militer. Busur kayu, busur majemuk, busur silang. Ini adalah konfigurasi skeleton Archer saat ini. Setelah mendistribusikan senjata, Wu Heng kembali ke pabrik. Dari kejauhan, Qi Hancai dan perwakilan grup Tiancheng Gaorong terlihat berdiri di pintu menunggu. Melihat kedatangannya, aku berinisiatif untuk menyapanya. Qi Hancai berkata, saya bicara dengan Suster Yahong tadi malam. Karena kami berada di frekuensi publik, kami tidak membahas terlalu detail. Beliau akan membawa seseorang ke sini dalam beberapa hari ke depan. Setelah mengatakan ini, wajahnya masih sedikit merah. Baiklah, beritahu saja mereka. Wu Heng mengangguk. Gaorong kemudian melangkah maju dan berkata, Kepala suku, selama 2 hari terakhir ini kami telah membandingkan peta kota Yangtong dengan wakil kepala suku Qi dan membagi kota tersebut menjadi beberapa wilayah. Wu Heng mengangguk. Silakan. Gaorong mengeluarkan peta dengan area dasar yang dilingkari merah. Ia berkata, ini beberapa pabrik pakaian, sepatu, dan topi. Banyak di antaranya dulunya merupakan pabrik OEM untuk beberapa merek, jadi peralatannya pasti lebih lengkap. Ini industri otomotif, perakitan mobil, produsen mesin, produsen suku cadang mobil, dan sebagainya. Ini seharusnya menjadi inspirasi dari salinan surat kabar terakhir. Menemukan perangkat ini dari luar juga menghemat kesulitan penelitian dan produksi. Untuk melihatnya dalam sudut pandang positif, ada waktu untuk fokus pada penelitian dan pengembangan produksi senjata api. Baiklah, Qi Hancai, siapkan kendaraannya. Ayo kita ke pabrik garmen dulu dan menempatinya, kata Wu Heng. Baiklah, Qi Hancai menjawab dan mulai memberi perintah melalui interkom. Tak lama kemudian konvoi dan para kerangka berkumpul di gerbang pabrik. Wu Heng dan Qi Hancai menaiki truk. Gaorong membawa 2 teknisi dan menaiki kereta di belakang, dan bergegas ke area pabrik garmen sesuai peta. Ledakan gelombang. Peluru besi padat dan padat jatuh ke arah kelompok zombie, dan asap serta debu tebal mengepul dari jalanan. Setelah pengeboman, zombie yang tersisa terus menyerbu maju. Tubuh mereka tertusuk tombak, tetapi mereka masih berjuang untuk bergerak maju sambil bergantung padanya. Beberapa dari mereka meraih tombak dan terus menarik, mendorong, dan menyikut. Dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana dan daging busuk beterbangan di mana-mana. Suara daging yang tertusuk senjata tajam dan tulang yang patah bergema di seluruh area. Saat para zombie itu mati, jiwa mereka yang tersisa melayang dari tanah ke langit. Xiao, giliranmu. Hari ini semuanya milikmu, kata Wu Heng ke udara. Oke gelombang. Xiao setuju dan langsung terbang keluar. Melaju-maju, langit penuh jiwa-jiwa yang tersisa. Glandar mencapai level 18 dan terjebak di Unfinished Business. Jiwa-jiwa yang tersisa di hadapanku semuanya telah kembali ke Xiao. Saat Xiao menyerap hantu, perintah sistem juga segera muncul. Hantu ditingkatkan ke level 16, konstitusi +2, kelincahan +1, persepsi +1. Hantu ditingkatkan ke level 17, kecerdasan +2, persepsi +2. Bab 564. Apakah ada pertarungan di dalam? Saya telah dipromosikan 2 tingkat. Ini juga mendekati level 18. Paman,
sudah tidak ada lagi. Xiao Xiao terbang kembali. Ya, Wu Heng mengangguk dan memberi perintah pada sekitarnya, bersihkan medan perang. Tabrakan gelombang. Kerangka di belakangnya mengambil tindakan. Mereka mulai membersihkan medan perang. Zombie yang berevolusi dan yang cacat diseret, sementara zombie biasa ditumpuk. Inti mayat dikumpulkan, Dead Battlefield dirilis, dan kerangka di seluruh jalan berdiri. Bergabunglah dengan antrian kerangka di belakang. Tim terus bergerak maju. Pertarungan tadi berhasil mengusir para zombie di seluruh area, dan sisa perjalanan pun menjadi jauh lebih lancar. Hanya beberapa mobil rusak yang menghalangi jalan. Anda perlu turun dari mobil, membersihkan diri, lalu melanjutkan perjalanan. Kami tiba di pabrik pakaian yang disebutkan Gaorong. Pabrik garmen, pabrik sepatu, dan topi semuanya berkumpul di sini. Beberapa orang berjalan ke area pabrik pertama. Pintu terbuka dan dua anjing zombie cacat menyerbu ke arah mereka. Skeleton boxer mencekiknya di udara dengan masing-masing satu tangan, dan dia langsung mati. Mayatnya dibuang ke samping. Gaorong dan dua teknisi lainnya baru menyadarinya belakangan dan berteriak kaget, sambil mengambil setengah langkah mundur. Lalu saya sadar bahwa saya telah terbunuh. Ayo, masuk dan lihat-lihat, kata Wu Heng sambil memimpin jalan masuk. Orang-orang lainnya mengikuti dari dekat. Mereka masuk ke pabrik bersama-sama. Segala macam peralatan kotor muncul di depan mataku. Setelah memastikan tidak ada bahaya di dalam pabrik, Wu Heng berkata, Gaorong, bawa anak buahmu ke sini untuk memeriksa peralatan. Kami akan ke sana dan memeriksanya. Jika ada bahaya, hubungi kami melalui intercom. Baiklah. Gaorong mengangguk. Dia membawa orang-orangnya sendiri dan mulai memeriksa peralatannya. Wu Heng membawa Qi Hancai ke area gudang di belakang. Gudang-gudang dibuka satu demi satu, memperlihatkan pakaian-pakaian dari berbagai merek di dalamnya. Ini akan dikirim kembali dan didistribusikan kepada semua orang selama festival. Oke, Qi Hancai mengeluarkan walkie-talkie dan mulai memuat konvoi. Saya berdiri di pintu gudang dan menunggu sebentar. Gaorong dan anak buahnya kembali dan berkata, dari luar, kelihatannya baik-baik saja. Kita perlu mengujinya dengan daya untuk melihat apakah bisa berfungsi normal. Wu Heng mengerutkan kening dan berpikir sejenak, jangan khawatir, ayo kita periksa yang lain. Bagus. Beberapa orang pergi ke beberapa pabrik lain bersama-sama. Memeriksanya satu per satu. Setelah pemeriksaan, beberapa kerangka tertinggal. Orang-orang lainnya naik ke truk dan mulai kembali. Di atas truk, Wu Heng memikirkan kembali masalah pabrik garmen. Saat ini, ada dua pilihan. Salah satunya adalah memulihkan pasokan listrik ke area tersebut sehingga semua peralatan dapat diproduksi di area pabrik semula. Namun kekurangannya adalah penyediaan kain pada tahap selanjutnya akan sangat merepotkan. Wu Heng perlu membeli bahan kain dari Treasure Island, membawanya ke dunia ini, dan kemudian mengangkutnya ke pabrik. Di dunia zombie, pakaian para penyintas sudah cukup untuk saat ini. Produksi pakaian lebih tentang penjualan kepada orang-orang di dunia lain, dan memiliki industri dan pasarnya sendiri. Pilihan kedua adalah memindahkan peralatan ke Treasure Island, di mana transportasi dan produksi material akan lebih sederhana. Masalahnya adalah ada beberapa pelatihan kerangka yang harus diatur. Perangkat itu, tampaknya, masih perlu dioperasikan. Bawa beberapa panel fotovoltaik besok. Setelah listrik menyala, biarkan Gaorong dan yang lainnya memeriksa peralatannya. Wu Heng melihat ke samping. Baiklah, aku akan menyuruh seseorang menyiapkannya malam ini dan pergi ke sana besok pagi, jawab Qi Hancai. Konvoi kembali ke pabrik, yang lainnya pergi makan malam, dan Wu Heng juga kembali ke rumah pemilik pulau. Keesokan harinya, pagi. Lihatlah, edisi kedua Gold and Silver Express sudah dijual. Situasi di kerajaan Yeko gawat. Sekte Tianming telah resmi ditetapkan sebagai organisasi sesat oleh asosiasi. Seri terbaru dari kisah detektif agung. Di atas panggung batu di hamparan bunga, penjual koran melambaikan koran di tangannya.
Teriakan itu langsung menarik perhatian orang-orang yang lewat. Edisi kedua segera terbit. Ada apa dengan kerajaan Yeko? Belum ada satupun karavan kerajaan Yeko yang memasuki pulau ini akhir-akhir ini. Anda beli satu dan kami akan melihatnya. Tidak, ayo, kita berkumpul dan bergantian menonton. Ya, mari kita buat beberapa. Tak lama kemudian, beberapa orang berkumpul di sekitar loper koran itu. Ada yang membelinya satu persatu, ada pula yang mengumpulkan uang dan berencana membeli satu eksemplar bersama-sama untuk membaca isinya. Itu semua hanyalah teks, dan tidak ada gunanya setelah satu orang membacanya. Orang berikutnya dapat melanjutkan menonton. Lebih banyak orang yang sekadar membeli. Senyum pun muncul di wajah penjual koran itu, dan bisnisnya akhirnya menjadi jauh lebih baik. Saban memegang koran yang dibelinya di tangannya dan keluar dari kerumunan dengan agak malu. Aku begadang agak larut tadi malam bersama Marlene, jadi aku bangun agak siang dari biasanya. Karena saya datang terlambat, saya melihat koran-koran edisi baru dijual oleh penjual koran. Terakhir kali saya ke pub, setelah membaca koran edisi pertama. Bisnis di pub menjadi jauh lebih baik. Seiring bertambahnya jumlah orang yang datang ke kedai untuk mendengarkan cerita setiap hari, perlakuan terhadapnya, seorang penyair, di kedai juga membaik. Kali ini edisi kedua telah terbit. Asal harganya masih masuk akal, saya akan beli walaupun selangit. Itu mungkin mengubah takdir Anda. Dia menyeka keringat di dahinya dan berjalan ke sudut. Saat dia masih muda, dia merupakan orang berbakat yang langka di desanya. Suaranya bagus dan ingatannya tajam. Ia bisa mengingat beberapa hal setelah membacanya sekali atau dua kali. Setelah berganti profesi menjadi Bard, ia mahir dalam akting dan penggunaan bahasa, dan penampilannya semakin baik. Desa mengumpulkan uang dan mengirimnya keluar desa, berharap untuk masa depan yang berbeda. Namun setelah keluar, saya menemukan bahwa ternyata tidak sama persis dengan apa yang saya bayangkan. Bakat saya sendiri tidak mempunyai keuntungan apapun di luar. Dia naik perahu menuju Treasure Island dan mendapat pekerjaan di sebuah kedai minuman. Untuk mempertahankan penghidupan mereka sementara dan menghindari kelaparan sampai mati. Saya menemukan sudut yang tidak ada seorang pun. Saban membuka koran dan membacanya dengan saksama. Ketika membaca sebuah cerita, saya akan mengambil pena dan menandai bagian-bagian penting dan dialog. Akan lebih mudah bagi saya untuk berpidato. Setelah membacanya dengan cermat dua kali, dia menjejalkan koran ke dalam pelukannya, lalu berdiri dan memandang ke arah rumah pemilik pulau itu. Tuan Wu Heng, masa depanku bergantung pada ceritamu. Dekat pub, Saban mengerutkan kening. Saat itu masih pagi, jadi seharusnya tidak banyak orang di pub. Namun dari kejauhan, terlihat cukup banyak orang berkumpul di depan pintu, baik laki-laki, perempuan, tua maupun muda, tengah asyik berbincang bersama. Selamat pagi, Saban menyapa semua orang dengan sopan. Apakah ada perkelahian di sana? Tuan Saban, kami semua menunggu Anda. Apakah Anda terlambat hari ini? Tanya seorang tamu yang dikenalnya. Belum terlambat, masih ada waktu. Kamu menungguku sepanjang pagi. Apa ada yang salah? Saban melihat sekeliling dengan curiga. Meski dia seorang profesional, sang penyair tidak pandai menggunakan tangannya. Banyak sekali orang yang memukul diri mereka sendiri. Mungkin mati. Apalagi, edisi kedua koran sudah terbit, dan semua orang menunggumu membaca isinya, jelas seseorang. Saban menghela napas lega. Aku cuma berharap kau di sini bukan untuk memukulku. Cepat masuk. Semua orang menunggumu. Seseorang mendorongnya dari belakang, hingga dia terhuyung, lalu mendorong pintu kedai dan bergegas masuk. Cahayanya redup, tetapi mata Saban langsung tertuju. Pub itu penuh sesak oleh orang, tidak ada satupun kursi kosong. Mari kita mulai, Tuan Saban. Saban menarik napas dalam-dalam. Setelah melepaskan keterampilan berbicara, kepahlawanan, dan suara keras, dia melangkah ke platform kayu. Dia terbatuk pelan, memberi isyarat kepada hadirin agar diam.
Dia melirik ke arah para pelanggan yang memenuhi kursi dan mata yang melihat ke dalam melalui jendela luar. Sambil tersenyum di wajahnya, dia berkata, "Semuanya, surat kabar hari ini dimulai." Bab 565. Aku takut. Bibi memotongnya. Rumah besar pemilik pulau. Wu Heng melihat reputasi di panel dan mengangkat alisnya sedikit. Kali ini, kecepatan tumbuhnya ketenaran jauh lebih cepat daripada sebelumnya, bahkan berlipat ganda. Apakah ceritanya populer? Namun baru saja diserialkan untuk kedua kalinya, dan jumlah total katanya kurang dari 6.000. Tidak peduli apapun, itu tidak akan menjadi populer saat ini. Meskipun ada keraguan di hatiku, reputasiku memang membaik. Tampaknya keputusan Granda untuk mengubah tokoh utama cerita menjadi dirinya sendiri adalah keputusan yang tepat. Selama hal itu membantu reputasi, mengubah nama tokoh utama tidak masalah. Berpikir dalam hatinya, Xiao Xiao terbang kembali dari luar. Sambil melayang di udara, ia berkata, "Paman, koran-koran laris manis hari ini. Saya pergi ke pelabuhan dan semuanya sudah habis terjual. Penjualannya bagus sekali." Setelah dipikir-pikir lagi, tempat-tempat seperti pelabuhan memiliki arus populasi yang relatif besar. Orang-orang yang datang ke pulau merasa penasaran dan membeli koran untuk dibaca, yang merupakan hal yang wajar. Orang-orang yang meninggalkan pulau akan tinggal di kapal lebih lama, jadi membeli koran juga dapat membantu mereka menghabiskan waktu. Sekarang, mereka semua punya uang. Ada yang dibeli secara individu, ada pula yang dibeli oleh beberapa orang dengan mengumpulkan uang, jawab Xiao Xiao. Beberapa orang mengumpulkan uang untuk membeli satu salinan dan membacanya secara bergantian juga merupakan cara untuk menghemat uang. Itu solusinya. Selama semua orang menyukai koran kita, tidak masalah jika beberapa orang mengumpulkan uang untuk membelinya, kata Wu Heng. Ini terutama tentang meningkatkan reputasi Anda, dan efeknya cukup bagus. Sekalipun tidak menghasilkan uang, selama reputasinya terus tumbuh, surat kabar akan terus menerbitkannya secara bersambung. Xiao Xiao terbang ke seberang, mencondongkan tubuh ke dekat telinganya, dan berbisik, "Aku juga mendengar seseorang memarahi Bibi Glenda, mengatakan bahwa dia sakit jantung dan akan mencari tahu siapa yang menulisnya. Mereka ingin mematahkan kakinya. Mereka jelas tidak tahu bahwa Bibi Glenda sekarang tidak punya kaki." "Mengapa?" tanya Wu Heng. "Mereka mengatakan akhir ceritanya tidak bagus, dan mereka kesal dengan akhir ceritanya." Wu Heng memahami masalah pecahan itu. Dia telah membaca novel yang ditulis ulang oleh kakek. Ceritanya masih sama seperti aslinya, tetapi bagian akhir terpotong. Glenda pasti mempelajari ini dari membaca artikel-artikel modern. "Jangan beritahu bibimu, atau dia akan marah." Xiao Xiao mengangguk, "Ya, aku takut dia akan mengambil pedang dan membunuh mereka." Beacon Street Tavern. Sial, ini momen kritis lagi. Aku nggak sabar mau meninjunya beberapa kali. Penulis bayangan ini punya niat jahat. Koran itu mengambil uang kami dan sengaja berakhir di sini. Itu sungguh penuh kebencian. Dia pantas mati. Kalau aku tahu siapa yang menyela artikel itu, aku akan bakar dia sampai mati. Seorang kurcaci berjanggut merah menyala menggebrak meja dan mengumpat keras. "Ayah gelombang." Begitu kata-kata itu terucap, suara tepuk tangan meriah bergema di seluruh kedai. Lelaki yang berdiri dan mengumpat itu menatap tangannya dengan heran, lalu menyentuh wajahnya yang sakit. "Mengapa kamu memukul dirimu sendiri?" Aku tidak tahu." Si kurcaci berjanggut merah berdiri di sana dalam keadaan linglung, mukanya terbakar akibat tamparan yang telah dilakukannya, dan tatapan matanya yang marah menjadi lebih jelas. Setelah memikirkannya baik-baik, dia dengan hati-hati duduk kembali di kursinya. Dia menggumamkan beberapa patah kata permintaan maaf kepada orang-orang di sekitarnya. Dia berhenti berbicara dan menundukkan kepalanya untuk minum. Rumah besar pemilik pulau. Glenda juga terbang kembali. Ia berkata, "Koran kali ini laris manis. Orang-orang membaca koran di sepanjang perjalanan. Saya rasa kita bisa mencetak lebih banyak lagi. Orang-orang datang ke pulau ini setiap hari dan membelinya."
Ini juga bisa membantu warga pulau ini mengembangkan kebiasaan membaca koran. Wu Heng memperkirakan dalam benaknya. Edisi kedua ini akan terus dijual hingga edisi berikutnya terbit. Memang memungkinkan untuk mencetak lebih banyak lagi. Kau benar, ayo kita cetak lagi. Bawa kedua hantu itu ke bawah dan pergilah ke pabrik mesin cetak. Berikan para pekerja kerangka itu tugas untuk mencetak lebih banyak salinan edisi. Kedua surat kabar. Kapan Anda berencana merilis edisi berikutnya? Tanya Glenda lagi. Kita perlu memperpanjang jangka waktunya sedikit, katakanlah 7 hari. Terlalu sempit bagi balai kota untuk mengumpulkan informasi, dan surat kabar kita tidak bisa begitu saja memperbarui beritanya. Ya, benar. Glenda mengangguk dan melanjutkan. Kurasa akan lebih populer kalau aku mengunggah postingan terpisah yang hanya memperbarui ceritanya. Itu sebuah novel. Selesaikan tugasnya. Setelah meninggalkan ruang percetakan, Robe berlari dan memanggilnya untuk makan. Ikuti pelayan ke restoran. Setelah makan siang, saya kembali ke ruang belajar dan menuju ke dunia zombie. Saat keluar gerbang, saya masih melihat asrama tempat saya tinggal. Wu Heng melirik keluar jendela, mengambil interkom yang sedang mengisi daya di lemari samping, dan memanggil Ki Hancai. Tak lama kemudian, suara Ki Hancai terdengar dari seberang, "Saudari Yahong ada di sini, kita ada di ruang konferensi." Li Yahong tiba bersama orang-orangnya. Gerakannya cukup cepat, tekan interkom, "Saya datang sekarang." Dia mengambil jaket dari gantungan, memakainya, dan pergi ke ruang rapat. Di dalam ruang konferensi, ada beberapa orang yang duduk di kedua sisi meja konferensi yang panjang. Ki Hancai, bersama orang kepercayaannya, Gaorong dan dua teknisi lainnya, duduk di sisi kiri meja konferensi. Li Yahong duduk di sebelah kanan bersama beberapa orang lainnya. Melihat Wu Heng masuk, semua orang berdiri dan menyambutnya. Wu Heng duduk di kursi pertama, dan yang lainnya mengikutinya. Masing-masing dari mereka melaporkan situasinya. Li Yahong bertanya, "Saudari Qi berkata kita perlu mencari seseorang untuk membantu membersihkan para zombie." Wu Heng mengangguk dan melirik semua orang. Beliau berkata langsung, "Baru-baru ini, pangkalan penyintas di berbagai tempat telah mengirimkan permintaan penyelamatan kepada kami. Meskipun kami bukan tim penyelamat, kami berkembang dengan baik sekarang. Jika kami memiliki kemampuan, kami harus tetap berusaha sebaik mungkin untuk membantu para penyintas di daerah lain." Semua orang mengangguk sedikit untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Wu Heng melanjutkan, "Jadi, saya berencana membentuk 2 tim perintis. Kami akan menyusuri rel kereta api, maju mundur memasuki kota-kota di sepanjang jalan, membasmi zombie dan menyelamatkan para penyintas." Semua orang yang hadir mengerutkan kening. Tidak seorang pun yang tahu tentang rencana ini kecuali Ki Hancai. Bahkan Li Yahong hanya diberitahu bahwa dia harus memilih orang-orang dari pangkalan untuk berpartisipasi dalam membersihkan zombie, dan situasi spesifiknya tidak jelas. Lagi pula, konten stasiun radio bersifat publik, dan beberapa hal tidak nyaman diumumkan secara langsung sebelum keputusan dibuat. Sekarang setelah kita mendengar rinciannya, kita semua bingung dan khawatir. Li Yahong berpikir sejenak dan bertanya dengan lembut, "Apa saja tanggung jawab personel pangkalan saat mereka membentuk tim?" Wu Heng menjelaskan, pertempuran utama akan dilakukan oleh para kerangka. Orang-orang terpilih akan mengikuti para kerangka dan tidak akan berpartisipasi langsung dalam pertempuran. Tugas utama mereka adalah berkomunikasi dengan para penyintas yang diselamatkan, melaporkan rencana perjalanan dan perkembangan mereka kapan saja, serta mengatur perbekalan. Dapat dipahami bahwa selain bertempur, kalian bertanggung jawab atas segala hal lainnya. Hah, gelombang. Orang-orang di kedua belah pihak bernapas lega. Selama mereka tidak berpartisipasi langsung dalam pertempuran, mereka mengerjakan hal-hal lainnya sekarang. Ki Hancai dan Li Yahong, masing-masing dari kalian akan memilih seorang kapten untuk bertanggung jawab utama atas masalah ini. Ki Hancai memimpin dan berkata, "Di pihak kami, Bai Qing akan bertanggung jawab atas masalah ini." Di sampingnya,
Baiking berdiri. Usianya kurang dari 30 tahun dan merupakan seorang pria tua yang datang dari desa Dongan bersama Ki Hancai. Dia dianggap sebagai orang kepercayaan Ki Hancai. Kepala, pastikan misinya selesai. Yah, kamu tahu prosesnya, ini seharusnya tidak sulit. Ya, di pihak Li Yahong, beberapa orang berkumpul dan berbicara dengan suara pelan. Tidak lama kemudian, Li Yahong berbalik dan berkata, Hong Dedong memimpin tim kita. Seorang pria paruh baya berjanggut berdiri dan berkata, Tuanku, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini. Hong Dedong juga merupakan salah satu orang pertama yang bergabung dengan pangkalan tersebut. Baiklah, kalian berdua tinggallah di sini untuk saat ini. Aku akan mengurus kerangka-kerangkanya dan kalian bisa membiasakan diri dengan mereka. Ya, keduanya mengangguk. Pekerjaan tim logistik skeleton telah selesai. Wu Heng melanjutkan, Ki Hancai, besok kita akan pergi ke lokasi awal tim penyelamat provinsi dan merebut kendali rel kereta api. Kamu bisa mengatur konvoi. Baiklah. Ki Hancai mengangguk sebagai jawaban. Pertemuan berakhir dan semua orang berjalan keluar bersama-sama. Baru saja keluar dari koridor, aku mendengar suara langkah kaki yang berkejaran di belakangku. Qiangzi berlari cepat dan berkata, Tuan, saya punya cetak biru baru. Bisakah Anda melihat apakah itu berfungsi? Ada cetak biru lagi. Saat berada di pangkalan kota Xinfu, Qiangzi memiliki imajinasi yang sangat kaya. Ada banyak sekali desainnya, seperti pengocok serigala besi dan treadmill bertenaga zombie. Beberapa di antaranya tidak ada gunanya, tetapi beberapa sebenarnya cukup bagus. Misalnya, peluru besi padat diusulkan oleh Qiangzi. Meskipun bukan penemunya, ia memiliki ide dan mendapatkan informasi dari orang-orang di luar penampungan Yanshen. Saya telah menggunakannya sampai sekarang dan masih sangat berguna. Coba lihat, kenapa kau bertindak begitu licik? Tanya Wu Heng. Kak Hong tidak mengizinkanku main-main. Setelah berkata begitu, ia mengeluarkan buku catatan kecil dari sakunya. Ketika dibuka, ia bisa melihat polanya. Halaman pertama menampilkan beberapa naga terbang. Qiangzi memperkenalkan mereka. Rencana pertama adalah menambahkan senapan mesin ke naga kerangka. Bagian dalam tulang dada akan berfungsi sebagai magasin, menyimpan amunisi dalam jumlah besar. Kita juga akan menambahkan penyembur api. Sebuah pipa bahan bakar akan mengalir dari leher hingga ke mulut, dengan rongga dada berfungsi sebagai tangki bahan bakar. Mulutnya akan terbuat dari batu api dan baja. Saat kamu membuka mulut, pukul batu api tersebut dan nyalakan senapan minyak, menciptakan efek mulut yang menyemburkan api, yang dapat membakar zombie di area yang luas.